Seperti yang saya singgung minggu yang lalu ya, dan minggu sebelumnya juga, ada 5 area tata kelola yang sudah kita kenalkan ya. Menurut ITGI itu ada dari strategic alignment ya, kemudian ada value delivery, kemudian ada performa measurement, kemudian ada resource management, dan ada risk management ya. Nah, kali ini kita akan mendalami ya di antara tadi ya, yaitu kita akan berbicara tentang manajemen risiko ya. Pengertian risiko. Jadi ini ada 3 orang yang mengartikan ya. Menurut Arthur dan Richard itu mengartikan bahwa risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Jadi variasi. Kemudian menurut Soekarto, risiko itu adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan menurut Herman Darmawi, risiko adalah probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Jadi itu risiko. Macam-macam ya. Satunya ngomong variasi. Variasi itu berarti sesuatu yang mungkin terjadi karena tidak kita inginkan, gitu ya. Lalu ada yang bilang ketidakpastian tadi ya, ada sesuatu yang terjadi yang nggak pasti tadi sehingga dia ada event ya. Atau yang ketiga ya, adalah probabilitas, jadi kemungkinan-kemungkinan dari sebuah kejadian yang mana hasilnya itu beda dengan yang diharapkan. Jadi itu risiko. Namun semua ini arahnya jelas gitu ya. Tidak ada yang pasti di situ ya. Dalam konteks bisnis ya, risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang dapat memberikan dampak atau mengakibatkan terganggunya proses bisnis organisasi sampai dia bisa menyebabkan gagalnya tujuan organisasi. Jadi itu risiko. Peluang terjadinya event tadi ya, yang bisa memberikan impact ya atau dampak, bisa juga mengakibatkan gangguan dari proses bisnis sampai dia bisa menyebabkan gagalnya tujuan organisasi. Jadi itu risiko dalam konteks bisnis. Nah, dari beberapa definisi risiko tadi, tentu risiko ini tidak bisa kita biarkan ya. Risiko harus kita manage dengan baik, karena risiko pasti kita jumpai ya, dalam proses organisasi. Bahkan dalam proses apapun risiko itu pasti kita jumpai, sehingga risiko itu harus kita manage. Kita perlu melakukan manajemen risiko. Jadi manajemen risiko adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, dan melakukan penanganan risiko tadi. Ya, ada proses identifikasi, analisis, dan penanganan. Itu manajemen risiko. Untuk apa? Supaya terjadi risiko tadi bisa dikurangi. Sampai dampaknya terhadap proses bisnis itu bisa diterima atau dibolehkan ya. Jadi karena risiko itu kalau dibiarkan itu liar, maka harus dimanage, diatur ya, diidentifikasi, kemudian kita analisis dan gimana cara penanganannya ya. Agar event tadi itu atau kejadian tadi itu atau risiko itu tadi ya tidak sampai menyebabkan
proses bisnis itu sampai mandek. Namun justru risiko itu diolah supaya adanya event itu sampai pada level bisa diterima atau dibolehkan. Ya, jadi itu pengertian manajemen risiko. Sesungguhnya risiko itu memang timbul karena ada ketidakpastian, ya. Risiko itu terjadi di masa yang akan datang, di masa depan, ya, in the future, ya. Kita tidak tahu karena tidak pasti, ya. Nah, biasanya kondisi-kondisi yang nggak pasti itu karena beberapa sebab. Misalnya ada tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan ya, sampai dengan akhir kegiatan. Jadi dimulai dari planning, proses sampai dengan akhir itu kan ada tenggang waktu, ya. Sehingga di situ ada kondisi di mana ada suatu ketidakpastian. Ya. Bisa juga tidak pasti itu karena kita memiliki keterbatasan informasi tentang risiko itu sendiri. Jadi kita nggak tahu atau terbatas informasinya. Ya. Jadi risiko itu, ya. Atau yang ketiga, jadi risiko itu, ketidakpastian itu bisa terjadi karena kita punya keterbatasan kemampuan, kita punya keterbatasan pengetahuan, kita punya keterbatasan teknik pengambilan keputusan. Ya, jadi itu ketidakpastian itu karena beberapa sebab tadi, ya. Dan memang ketidakpastian itulah yang menimbulkan risiko sesungguhnya. Ya. Sehingga nah, ketidakpastian itu, ya, bisa berbentuk ketidakpastian ekonomi, ya. Jadi misalnya apa, kejadian yang timbul karena perilaku dari pelaku ekonomi. Nah, ini kan ketidakpastian ekonomi. Misalnya perubahan sikap konsumen, kita nggak tahu misalnya berubah, gitu kan, karena orang lain, karena teknologi yang berubah misalnya, sehingga ada ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian alam. Jadi risiko karena ketidakpastian alam. Ketidakpastian alamnya adalah ketidakpastian karena kondisi alam, misalnya karena badai, karena banjir, karena gempa, karena kebakaran misalnya. Sehingga hal ini menyebabkan ketidakpastian. Ketidakpastian manusia adalah ketidakpastian yang disebabkan karena ulah manusia, misalnya karena perang, karena pembunuhan, karena pencurian misalnya. Sehingga ketidakpastian ini menimbulkan risiko tadi yang akan kita jumpai di kemudian hari, ya. Menurut sifatnya, risiko itu ada risiko murni, ada risiko spekulatif, ya. Risiko murni itu adalah risiko yang apabila terjadi tentu bisa menimbulkan kerugian, ya, dan tanpa disengaja, itu karena risiko murni. Misalnya karena kebakaran, karena bencana alam, karena pencurian, ya. Kita mungkin ya nggak sengaja kan, masa kebakaran itu disengaja gitu kan, masa bencana alam disengaja, masa pencurian disengaja, ya. Ini yang kita namakan sebagai risiko murni. Risiko spekulatif, ya, adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, ya. Jadi risiko yang memang sengaja ini dibikin risiko agar terjadi ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya. Misalnya risiko utang piutang, ya, perjudian, ini kan risiko yang memang disengaja. Sifatnya ada yang murni, ada yang spekulatif. Yang murni itu tidak kita sengaja, yang spekulatif itu kita di awal sudah sengaja, ya. Karena kita berharap dengan kesengajaan itu akan menimbulkan keuntungan, gitu kan, risikonya. Tapi juga risiko buntung juga, gitu kan, di situ. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang yang menderita tidak hanya satu. Misalnya
banjir, angin topan, ya. Jadi ini risiko dasar gitu ya. Ini memang nggak bisa dilimpahkan pada orang lain gitu kan. Yang menderita banyak, ya. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber dari peristiwa mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Ini risiko khusus, misalnya kapal kandas, pesawat jatuh, ya. Ini risiko khusus. Risiko dinamis, risiko yang timbul karena kemajuan masyarakat di bidang ilmu, ekonomi dan teknologi. Dan risiko statis, risiko seperti hari tua, risiko kematian itu yang pasti. Jadi ini beberapa jenis-jenis risiko ya menurut sifatnya. Penyebab timbulnya risiko itu ada dua ya biasanya. Biasanya dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah risiko yang berasal dari dalam diri. Kalau itu bisnis berarti di dalam diri perusahaan. Kalau itu orang berarti dari diri sendiri. Jadi dalam diri perusahaan itu misalnya kecelakaan kerja yang ada di dalam organisasi, kemudian ada kesalahan manajemen, ya. Ini risiko internal. Risiko eksternal, risiko yang datang dari luar perusahaan. Jadi misalnya ada risiko pencurian, ya kan, lalu ada persaingan perdagangan dari luar dan sebagainya. Jadi penyebabnya bisa dari dalam, bisa dari luar. Nah, kenapa semua yang tadi ya ada jenisnya macam-macam, yang mana itu semua karena ketidakpastian, ya. Kemudian dan itulah yang menyebabkan risiko. Dan risiko itu pasti terjadi. Namun ketika kita ingin risiko itu menjadi lebih minimize buat kerugian organisasi atau menjadi mungkin ada challenge ya, atau ada kesempatan-kesempatan yang tersembunyi, maka perlu adanya manajemen risiko. Karena dengan adanya manajemen risiko kita akan bisa menentukan sebetulnya seberapa besar dampak atau risiko yang akan dihadapi organisasi jika terjadi kegagalan, misalnya kegagalan keamanan misalnya, ya. Dengan manajemen risiko, ya, kita bisa menentukan apa saja ancaman terhadap informasi, misalnya informasi organisasi. Kita juga bisa menentukan ini kelemahan-kelemahannya atau mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dari organisasi. Misalnya itu terkait informasi, ya kita akan tahu misalnya yang kaitannya dengan keamanan itu apa. Misalnya itu terkait dengan ancaman-ancaman di luar informasi tadi, misalnya ada pencurian atau mungkin ada badai dan sebagainya, kita juga akan tahu sebetulnya ya. Kira-kira ancaman yang akan terjadi itu apa. Jadi disitulah pentingnya manajemen risiko. Nah, karena kita akan tahu, dan kita bisa mengidentifikasi, maka kita juga akan bisa menangani kalau terjadi risiko ini, ya. Maka yang akan kita lakukan apa? Gitu. Jadi cara penanganannya itu akan bisa kita ketahui jika kita memanage risiko tadi. Ya. Pertama, kita bisa menentukan dampaknya besar apa enggak. Yang kedua, kita bisa menentukan kelemahan-kelemahannya tadi ya, apa saja yang menjadi ancaman, dan yang berikutnya adalah kita bisa menangani jika memang itu benar-benar terjadi ya. Nah, cakupan manajemen risiko secara umum yaitu dimulai dengan merencanakan, mengorganisir risiko ya, menyusun ya, kemudian memimpin sampai bisa mengevaluasi program-program untuk penanggulangan risiko. Jadi mulai dari planning sampai treatment itu cakupan yang ada di dalam manajemen risiko. Nah, secara umum untuk menilai risiko secara umum ya,
Itu kita bisa menilai dengan cara seperti ini ya. Pertama, kita bisa mengidentifikasi aset-aset kita, aset perusahaan kita ya. Kemudian jadi mulai dengan mengidentifikasi aset. Kalau ini dalam konteks organisasi, aset kita itu apa, kemudian kita bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman atau risiko-risiko itu yang akan terjadi itu nanti apa saja kita bisa identifikasi. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi kelemahan-kelemahannya apa di perusahaan kita. Lalu kita bisa menentukan kemungkinan ancamannya besar atau kecil ya. Lalu kita bisa menganalisis dampaknya ya. Dan yang terakhir adalah menentukan nilai risiko. Dilanjutkan dengan penanganan risiko ya, jika diperlukan. Ya, jadi menentukan nilai risiko itu nanti dilanjutkan dengan penanganan risiko. Jadi ini secara umum ya. Ketika kita mau melakukan assessment terhadap risiko itu dimulai dengan mengidentifikasi aset perusahaan, organisasi. Ya. Nah, gimana bentuknya? Ya. Jadi, misalnya kita mau mengidentifikasi aset, gitu ya. Mengidentifikasi aset itu maksudnya apa sih? Misalnya dalam konteks bisnis ya, organisasi, gitu ya. Identifikasi aset itu adalah kita melakukan pengelompokan aset ya, dalam beberapa kategori. Jadi identifikasi aset ini kalau berbasis ISO 27005 itu ada beberapa yang jadi kita sudah punya acuan sebetulnya ya. Aset itu bisa berupa informasi, bisa berupa apa itu software, bisa berupa fisik, bisa berupa layanan, ya, bisa berupa orang, juga bisa berupa aset yang intangible, ya. Aset yang tidak bisa dipegang tapi bisa dirasakan. Contohnya apa? Reputasi ya, atau image. Jadi satu perusahaan itu adalah aset ya. Jadi kita identifikasi dulu aset perusahaan kita gitu, informasi ya. Lalu perangkat lunaknya itu apa aja ya. Aset fisiknya itu apa aja, layanan-layanan yang kita berikan kepada orang itu apa aja, dan orang-orang yang terlibat itu siapa saja misalnya. Jadi ini langkah pertama ketika kita melakukan risk assessment adalah dengan mengidentifikasi aset. Kemudian dilanjutkan dengan ini hasilnya ini ya. Ketika kita mengidentifikasi aset, hasilnya itu diharapkan kita bisa mendapatkan daftar-daftar aset yang dimiliki oleh perusahaan ya. Jadi misalnya ada daftar informasi ya, dan kategorinya misalnya. Itu yang pertama, identifikasi aset. Kemudian ketika kita sudah mengidentifikasi aset, kita tuliskan, kita mendapatkan daftar identifikasi asetnya. Yang kedua adalah kita melakukan identifikasi ancaman ya. Identifikasi ancaman itu adalah cara untuk mendapatkan ya, atau mendeteksi suatu potensi yang disebabkan oleh insiden yang tidak diinginkan organisasi, sehingga ini menyebabkan bahayanya jalannya proses bisnis. Itu ancaman. Jadi ancaman-ancaman yang ada di dalam organisasi itu kita bisa identifikasi ya. Potensi yang menyebabkan insiden itu bisa kita identifikasi. Tujuannya adalah, hasilnya adalah kita akan mengetahui ancaman yang mungkin terjadi dan membahayakan sistem di dalam organisasi ya, itu ancamannya itu apa saja ya. Jadi ancaman itu misalnya sumbernya dari alam ya, dari lingkungan dan manusia. Misalnya ancaman dari alam itu identifikasi ancaman misalnya ya, di tempat
kita misalnya atau di tempat perusahaan tadi itu terjadi misalnya banjir dalam setahun berapa kali, ya, itu kita identifikasi. Kemudian angin, ya, puting beliung berapa kali misalnya dalam 1 bulan, 1 tahun, kita identifikasi. Lingkungan misalnya banjir, ya, dan sebagainya. Nah ini kita identifikasi yang terjadi di perusahaan tadi itu apa saja. Nah, setelah mengidentifikasi ancaman, kita identifikasi kelemahan. Kelemahan organisasi. Kelemahan adalah, ya, atau vulnerability adalah kekurangan atau kelemahan yang ada di dalam prosedur keamanan, misalnya. Perencanaan, implementasi, atau kontrol internal dalam organisasi terhadap penjagaan informasi, misalnya. Sehingga ini kita katakan sebagai apa? Identifikasi kelemahan. Jadi misalnya apa? Ada prosedur-prosedur yang sudah diimplementasikan dalam proses bisnis misalnya, atau dalam kaitannya dengan keamanan informasi misalnya. Kita akan ketahui di situ kekurangannya apa. Kita catat di situ. Atau selama ini sudah ada perencanaan ya terkait dengan proses bisnis misalnya, dan kita mengetahui oh ternyata di dalam perencanaan itu ada kelemahan-kelemahan, kita catat di situ. Ketika implementasi, ya kita mengetahui dalam implementasi ini kok ternyata kok kurang begini ya. Nah itu kita catat di situ. Atau dalam pengendaliannya, jadi misalnya ada apa-apa pengendalian dengan cara seperti ini. Nah pengendaliannya ini ternyata masih punya bug. Nah kita catat di situ. Dan inilah yang kita namakan sebagai apa? Identifikasi kelemahan. Jadi setelah identifikasi ancaman, kita identifikasi kelemahan. Yang mana itu tujuannya adalah memahami kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan tadi, atau kalau kaitannya dengan keamanan informasi ya kelemahan yang dimiliki dalam sistem manajemen keamanan informasi misalnya. Ya. Jadi itu identifikasi kelemahan. Nah untuk menentukan kelemahan ini ada beberapa cara. Ya. Yang pertama kita bisa mencari sumber-sumber kelemahan tadi ya. Sumbernya dari mana, kemudian kita bisa lakukan dengan pengujian ya, misalnya kita menguji sistem keamanan ya kalau terkait dengan keamanan informasi, kemudian kita bisa membuat daftar kebutuhan keamanan misalnya. Jadi selama ini yang sudah dibeli, diinvest itu apa saja terkait dengan keamanan misalnya. Kita checklist lagi, oh ternyata oh ketemu kurangnya di sini misalnya, kurang beli alat ini ya, kurang implementasi seperti ini untuk keamanan misalnya. Kita bikin listing di situ tentang apa requirement dari security. Jadi ini cara-cara yang digunakan untuk menentukan kelemahan. Jadi kita cari sumber kelemahannya atau kita uji sistem keamanannya. Dan yang ketiga adalah kita bikin daftar kebutuhan keamanan. Itu cara-cara untuk menentukan kelemahan, listing kelemahan. Nah, setelah mengetahui sistem kelemahannya, kemudian threat ya, atau ancamannya juga, maka kita lakukan ya, yang keempat, langkah keempat. Kita tentukan probabilitas keamanan probabilitas ancamannya ini seberapa sih sebetulnya ya, probabilitas kemungkinan terjadinya itu seperti apa. Jadi tujuannya adalah kita bisa mengetahui kemungkinan ancaman yang akan timbul sesuai dengan identifikasi ancaman yang tadi sudah kita identifikasikan. Metodenya
kita bisa menyusun tabel kemungkinan ancaman, probability of occurrence. Jadi misalnya seberapa sering terjadi misalnya ya. Jadi ancaman misalnya terkena virus misalnya, seberapa sering terjadi dalam 1 bulan, ya, kita catat di situ. Ancaman hacking misalnya, seberapa sering terjadi kita identifikasikan di situ. Kita susun tabel-tabel kemungkinannya. Jadi tabelnya bisa berupa jenis ancamannya itu apa. Misalnya tadi ancaman misalnya dari alam misalnya, ada banjir misalnya. Banjir itu terjadi misalnya dalam 1 tahun berapa kali, tulis detail ancamannya. Nilai kemungkinannya berapa? Nah ini nanti kita bikin metrik, bikin tabel di situ. Ya. Nah kalau sudah kita tentukan ancamannya, ya, ada tabel-tabel kemungkinannya seberapa sering terjadi, ya, maka kita analisis dampaknya. Ya. Jadi kegiatan menganalisis dampak itu adalah kegiatan untuk menentukan seberapa besar dampak atau pengaruh risiko tadi yang diakibatkan oleh ancaman atau kelemahan yang sudah kita identifikasi tadi. Sehingga ini berpengaruh dalam proses bisnis organisasi. Ya. Analisa dampak bisa difokuskan dengan mengacu pada proses bisnis. Ya, jadi analisa dampak yang kita sebut sebagai business impact analysis. Ya. Jadi dampaknya ini nanti seperti apa. Nah biasanya ya, untuk menentukan analisis dampak ini dilanjutkan dengan ini, menentukan nilainya, gitu kan, nilai risiko. Jadi nilai risiko itu adalah gambaran seberapa besar risiko yang akan terjadi, yang mana ini mungkin bisa diterima oleh organisasi jika ancaman tadi menyebabkan kegagalan keamanan misalnya. Ya. Nah untuk menilai tadi, menilai nilai risiko, ya, itu bisa dilakukan dengan cara ini, metode kualitatif, ya. Misalnya membuat perkiraan terhadap biaya yang akan ditanggung, ya, karena risiko atau suatu risiko, maka perusahaan ini mungkin akan mengeluarkan sejumlah uang, ya, di angkanya kelihatan misalnya, ya. Jadi bisa seperti itu. Ini yang dimaksud dengan metode kualitatif. Jadi ada nilai nilai perkiraan, ya, nilai perkiraan tapi bukan sebuah angka, ya. Itu yang kualitatif. Tapi berupa sebuah deskripsi, misalnya risiko rendah, risiko medium, dan risiko tinggi misalnya. Ya, ini metode untuk menilai suatu risiko. Jadi risiko rendah, risiko menengah, risiko tinggi, ini termasuk metode kualitatif. Jadi membuat perkiraan terhadap biaya tapi dikonversi menjadi sebuah deskripsi. Ya. Yang kedua, metode kuantitatif. Nah, ini berupa pendekatan matematis. Jadi ada angkanya di situ. Ya. Ya, jadi nilai risiko nanti ada angkanya. Ya. Jadi nilai risiko biasanya NA dikalikan business impact analisis, ya, dan NT. Jadi NA itu adalah nilai aset dikalikan business impact analysis dan dikalikan nilai ancamannya itu berapa. Ya. Nah ini secara detail mungkin tidak dibahas di sini, ya. Jadi ini ada di manajemen risiko sebetulnya.
Ada kualitatif, kita membuat perkiraan biaya, tapi dikonversi berupa deskripsi low risk, medium risk, dan high risk. Tetapi kalau metode kuantitatif itu nanti bisa dikonversi menjadi sebuah nilai. Ya, itu intinya di situ sebetulnya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi itu tadi adalah penjelasan saya bagaimana memanage risiko atau mengolah risiko secara umum, mulai dari identifikasi aset sampai dengan menilai ya risikonya tadi ya, apakah itu low risk, medium risk, high risk ya, atau dalam angka tertentu dengan metode kuantitatif. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Jadi manajemen risiko menurut ISO. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Oh, Pak, permisi, mau tanya. Ya, silakan. Jadi saya mau tanya, kalau tadi kan identifikasi berarti prosesnya di awal ya Pak. Tapi kalau misal yang kita identifikasi itu dalam prosesnya nanti itu juga ada masalah yang baru muncul, itu apakah nanti ya kok putus-putus identifikasi di awalnya atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Jadi ini tadi masih putus-putus Kak Pak? Sempat putus sampai ke asalnya kan identifikasi aset. Setelah itu putus. Iya. Tapi kalau tidak salah tangkap ya, itu jadi nanti dalam perjalanannya misalnya ada risiko itu ya, seperti apa gitu ya, betul? Iya Pak, betul. Iya. Begini, itu sebetulnya ya nanti akan kita bahas setelah ini sebetulnya. Kalau di versi yang yang lama ya, itu selalu dimulai dengan cara identifikasi aset terlebih dahulu ya. Namun di versi yang baru ya, terutama nanti kalau kita berbicara terkait dengan ISO 27000, itu tidak harus dimulai dari identifikasi aset, tetapi bisa identifikasi dan proses ya. Karena sebetulnya sebetulnya ketika kita mengidentifikasi risiko itu nanti kan ada continuous improvement ya, ada continuous improvement. Jadi dalam penilaian risiko sampai yang terakhir tadi, misalnya ketemu low risk, ketemu dengan medium risk, high risk, atau dengan metode kuantitatif, nanti tidak serta-merta berhenti di situ, tapi itu kita jadikan sebagai sebuah umpan balik ya, kembali lagi ke awal untuk mengevaluasi risiko itu seperti apa. Jadi itu teknik ini ya, saya katakan tadi itu teknik fundamental sebetulnya, teknik yang paling dasar itu selalu dimulai dengan identifikasi aset. Tetapi teknik yang baru ini ya, tidak harus dimulai dengan identifikasi aset, tapi bisa dengan proses tadi gitu kan. Oke, gitu ya, Iya Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjut ke menurut ISO ya 31000 proses manajemen risiko? Oke, nggak ada? Ya, belum ada Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi adalah bagaimana proses manajemen risiko itu secara umum gitu ya. Nah, sekarang bagaimana ini proses manajemen risiko ya, berbasis ini ISO 31000 gitu ya. Jadi ketika kita memanage suatu risiko ya, prosesnya itu biasanya dimulai dengan penetapan konteks ya, penetapan konteks. Ini selanjutnya dimulai dengan risk identification, risk analysis, risk evaluation, kemudian diakhiri dengan risk treatment. Nah, saya tidak membahas sangat detail gitu ya, karena mata kuliah
ini sebetulnya ada di manajemen risiko gitu kan, secara detail. Bahkan satu pertemuan itu berbicara tentang penetapan konteks gitu kan. Kemudian satu pertemuan bisa berbicara tentang risk assessment, ya. Satu pertemuan bisa berbicara tentang risk treatment, ya. Satu pertemuan bisa berbicara tentang monitoring and review dan communication and consultation, ya. Tapi saya akan jelaskan secara global gitu ya. Nah, ketika ada risiko, ya, yang perlu dilakukan pertama kali kita ketika mau memanage suatu risiko, yang pertama kali itu adalah kita tetapkan konteksnya. Nah, penetapan konteks itu apa? Kalau kita lihat di gambar ini yang paling atas, ya, penetapan konteks itu ada beberapa hal yang dilakukan. Ada konteks secara internal, konteks secara eksternal, konteks proses manajemen risiko, dan kriteria risiko. Itu yang pertama kita lakukan. Apa sih sebetulnya penetapan konteks itu? Jadi penetapan konteks ini adalah satu cara yang kita lakukan atau organisasi lakukan untuk menetapkan tujuan, ya, menetapkan strategi, ya, menetapkan ruang lingkup, dan menetapkan parameter-parameter yang terkait dengan proses mengelola risiko. Itu kita sebut sebagai apa? Establishing the context, ya, atau penetapan konteks. Jadi pertama kali yang kita lakukan itu, ya. Nah, dalam penetapan konteks ini sesungguhnya kita akan mengetahui bagaimana hubungan antara masalah yang terjadi saat ini atau hal-hal yang akan kita kelola risikonya di masa depan dengan lingkungan organisasi kita. Jadi masalah-masalah terkait risiko yang disebabkan secara internal dan masalah-masalah risiko yang disebabkan karena eksternal, kita akan tahu di sini hubungannya itu apa sebetulnya. Kita juga akan mengetahui bagaimana proses manajemen risikonya itu nanti bagaimana. Kita juga akan mengetahui bagaimana ukuran-ukuran yang bisa kita jadikan standar sebagai sebuah risiko. Ya. Misalnya standar itu maksudnya gini, kalau risiko ini termasuk risiko kecil, kalau risiko ini termasuk risiko sedang, kalau risiko ini termasuk risiko yang besar misalnya. Nah, itu kita tetapkan di depan dulu, yang kita sebut sebagai apa? Penetapan konteks. Ya. Kriteria risiko ini besar, apa kecil, ya, apa menengah, kita sebut ya sebagai risk kriteria. Ini adalah ukuran standar seberapa besar risiko itu berdampak atau konsekuensi yang mungkin akan terjadi, dan seberapa besar kemungkinan risiko itu akan terjadi. Jadi begini maksudnya dalam bahasa yang lebih sederhana, ya, kriteria risiko itu nanti mendapatkan sebuah sebutan, ya, risiko tinggi, risiko menengah, atau risiko rendah. Nah, ada dua faktor, ya, yang bisa dijadikan acuan. Ini termasuk kriteria risiko tertentu tadi, ya. Yang pertama adalah faktor dampak atau impact-nya tadi. Dampaknya itu besar atau kecil terhadap organisasi. Dan yang kedua adalah faktor frekuensi, ya, atau seberapa sering terjadi. Nah, biasanya semakin sering terjadi dikalikan semakin besar dampak risiko itu terjadi. Ini yang dinamakan sebagai risk kriteria high, ya.
atau kriteria dengan risiko tinggi jika dampaknya sangat besar dan kemungkinan terjadinya sering sekali. Jika kriterianya itu kecil, kalau impact-nya itu kecil dan kemungkinan terjadinya juga tidak sering. Jadi itu tolak ukur dari risk kriteria. Itu nanti kita harus dapatkan di depan, gitu kan. Nah, proses ini salah satu yang ada di dalam penetapan konteks. Selain kita tahu tadi sebetulnya masalah-masalah yang terjadi itu apa, jadi mirip ya dalam kaitannya dengan identifikasi risiko sebetulnya di sini di establishing the context. Ya. Kemudian setelah kita menetapkan konteksnya, ya. Oke. Nah, ini masih tentang penetapan konteks ya. Jadi di dalam penetapan konteks kita juga bisa menetapkan sumber daya yang akan dikelola, struktur organisasi yang akan mengelola risiko itu kita tentukan di awal. Di orang-orang yang terlibat itu siapa aja, strukturnya itu siapa aja, sumber daya yang dipakai itu apa aja, kita tetapkan di awal. Ya. Ini yang dimaksud dengan penetapan konteks. Kita juga bisa membuat ini ya, risk management plan, ya. Jadi suatu dokumen rencana manajemen risiko, ya. Di mana nanti penetapan konteksnya nanti di situ berisi tentang latar belakang masalah, kemudian berisi tentang organisasi atau struktur organisasi yang terkait dengan pengelolaan risiko ini, terkait dengan nanti kalau ini termasuk kriteria risiko tinggi, ini termasuk kriteria risiko menengah dan sebagainya. Nah, nanti penetapan konteks itu nanti hasilnya berupa ini, berupa sebuah dokumen risk management plan sebetulnya di situ ya. Itu hasilnya itu sebetulnya. Ya. Nah, setelah kita punya dokumen risk management plan ya, yang kita dapatkan di dalam proses yang pertama penetapan konteks itu, maka kita lakukan proses yang kedua. Ya. Proses yang pertama ini namanya establishing the context yang merah ini ya. Ya. Kemudian diikuti dengan proses yang kedua, kita sebut sebagai apa? Risk assessment. Ya, risk assessment. Nah, risk assessment itu ada 3 step. Ada identifikasi risiko, ada analisis risiko, dan ada evaluasi risiko. Ya. Atau sebelum saya lanjutkan ke risk assessment, ada pertanyaan mungkin? Untuk penetapan konteks belum masih bisa diikuti ya? Iya, masih belum, Pak. Masih bisa diikuti, Pak. Masih bisa. Okay. Jadi setelah penetapan konteks, kita lanjutkan dengan yang namanya risk assessment ya. Di dalam risk assessment seperti yang saya katakan tadi ada 3 step ya. Ada risk identification, ya. Ini step yang pertama. Ya. Risk identification atau identifikasi risiko adalah suatu proses yang mengidentifikasi risiko-risiko yang akan terjadi di masa depan. Itu proses identifikasi risiko. Nah, identifikasi itu sebetulnya apa sih yang dilakukan? Ya. Apa yang kita lakukan dalam identifikasi itu sesungguhnya adalah untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya ya. Risiko apa yang akan terjadi? Misalnya apa? Contoh untuk menjawab risiko apa yang terjadi itu misalnya risiko terserang
virus misalnya, ini kan risiko juga gitu kan. Jadi apa risiko apa? Jadi faktor W yang pertama adalah faktor what risk ya. Kemudian yang kedua, kita menjawab faktor yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah kapan akan terjadi risiko tadi? When ya. Jadi kita jawab pertanyaan tadi, misalnya risikonya adalah terserang virus, kapan akan terjadi? Misalnya kita jawab terjadi ketika antivirus tidak diupdate misalnya. Jadi itu jawabannya ya. Misalnya risikonya adalah virus misalnya. Nah, yang ketiga misalnya, di mana risiko itu mungkin terjadi, where ya. Jadi untuk menjawab identifikasi itu ada pertanyaan where, di mana ya, kalau virus terjadi ya di komputer si A misalnya ya. Nah, ini kan menjawab where tadi di komputer si A misalnya. Nah, itu contoh untuk risiko virus misalnya. Lalu dijawab lagi pertanyaan ini, bagaimana kok bisa terjadi? Ya, kita jawab di situ pertanyaan ini. How? Ya, ketika ada jenis virus paling baru, ya, kemudian komputer kita belum sempat atau belum siap untuk menerima jenis virus yang baru misalnya. Dan yang terakhir ya, kita harus bisa menjawab pertanyaan ini, why? Kenapa kok bisa terjadi? Jadi intinya itu, what, when, where, how, dan why itu harus kita jawab. Yang mana ini sepaket gitu ya. Kalau what-nya itu A, berarti kapannya ya juga terkait A, ya. Di mananya juga terkait dengan A. Bagaimananya juga terkait dengan A. Kemudian why-nya juga terkait dengan A, ya. Itu identifikasi risiko. Itu misalnya risiko A. Demikian juga untuk risiko B, risiko C dan seterusnya. Kita identifikasi dengan menjawab pertanyaan ini. Identifikasi ini termasuk pengidentifikasian proses-proses atau tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas kritikal, pengenalan area-area risiko dan kategorinya. Jadi ini mengidentifikasi tadi ya, proses-proses, aktivitas, kemudian pengenalan area-area risiko dan kategorinya. Itu identifikasi risiko seperti itu. Ya. Kita harus menemukan, memahami dan menjelaskan risiko. Ya. Ingatlah bahwa risiko itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa menghambat, mencegah atau bahkan membantu organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Selama tahap identifikasi risiko, sangat penting untuk menggunakan informasi terbaru yang tersedia. Ya, jadi ketika identifikasi risiko, kita harus, ya, ini maknanya ya, kita harus bisa menemukan itu, bisa memahami itu tentang apa risiko, bisa menjelaskan itu tentang risiko. Nah, ketika melakukan identifikasi risiko, gunakan informasi up to date ya, untuk mengidentifikasi risiko. Jangan gunakan informasi yang sudah kedaluarsa. Datanya harus faktual. Hari ini ya, pokoknya paling tidak ya yang paling dekat dengan current ya, paling dekat dengan hari ini. Jangan data-data beberapa tahun yang lalu kita gunakan untuk mengidentifikasi risiko masa depan. Tapi setidaknya data-data yang current data itu kan, datanya faktual sesuai dengan fakta, tepat waktu. Jadi tepat waktu itu
sesuai dengan waktunya ya. Jadi jangan sampai datanya miss gara-gara apa? Waktu kita mengambil data itu data yang tidak tepat dengan risiko yang akan kita identifikasi. Dan datanya juga harus akurat. Ya, jadi ketika kita mengidentifikasi risiko, jangan sampai data-data yang false gitu, data-data yang errornya cukup tinggi, tapi datanya harus data-data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Supaya apa? Supaya risiko itu benar-benar bisa diidentifikasi dengan akurat juga. Sehingga di kemudian hari kita bisa mengembangkan. Atau selanjutnya kita bisa mengembangkan strategi yang sebenarnya paling relevan untuk melakukan controlling risiko ini seperti apa. Jadi itu gunanya, memilih data faktual, tepat waktu, dan akurat. Ya. Saat mengidentifikasi risiko, penting untuk dicatat bahwa mungkin ada lebih dari satu hasil. Jadi mungkin ada satu risiko, tapi punya dampak pada risiko yang lain. Jadi dampak berantai misalnya, itu bisa sangat terjadi. Jadi kita harus bisa memahami itu. Kita catat, karena ada kemungkinan satu risiko punya dampak terhadap risiko yang lain. Oke, kita break sejenak ya. Menunggu ini Hasan sebentar.
Oke, silakan. Barangkali ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Oke. Jadi ini adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mengidentifikasi risiko itu adalah ini ya. Nanti silakan dibaca sendiri. Saya tidak akan jelaskan sangat detail. Yang pertama misalnya sumbernya itu berwujud atau enggak berwujud. Ya, jadi faktor risiko itu bisa berwujud atau enggak berwujud. Kita identifikasi di situ. Kita identifikasi juga penyebab ya atau peristiwa dari risiko itu apa, gitu kan. Kemudian kita juga identifikasi ancaman dan peluang dari risiko itu apa misalnya. Lalu kita juga identifikasi ini kemampuan untuk menangani risiko itu apa ya, untuk risiko apapun ya. Jadi untuk menangani risiko ini caranya bagaimana misalnya. Perubahan kontekstual seperti perubahan faktor eksternal tadi kan, ini juga perlu kita pertimbangkan juga. Jadi tadi ini terkait dengan identifikasi risiko juga ya. Termasuk tadi ada pertanyaan mungkin katanya salah satunya adalah identifikasi aset. Ini kan ada perubahan faktor eksternal misalnya. Bisa juga dilakukan dalam penetapan konteks. Sumber daya yang tersedia, ya. Kemungkinan terjadinya risiko. Seberapa sering terjadinya risiko. Lalu seberapa parah risiko itu akan terjadi. Ya. Kemudian terkait dengan identifikasi itu, apakah kita itu enggak tahu risiko itu karena kita tidak paham atau belum memahami atau belum mengetahui atau belum belajar misalnya ya. Maka kita perlu pembelajaran tentang manajemen risiko misalnya. Jadi asalnya itu enggak tahu karena belum belajar, karena sudah belajar jadi tahu, jadi kita bisa masukkan sebagai identifikasi risiko misalnya. Sumber daya, jadi siapa yang terlibat, apa yang digunakan, kapan waktunya, tim-timnya itu siapa aja misalnya. Kemudian kita juga identifikasi terkait dengan bagaimana bias penilaian risiko. Apakah penilaian risiko itu sudah benar atau mungkin bias. Pengalaman terkait dengan penilaian risiko itu bagaimana ya. Lalu stakeholdernya itu siapa yang terlibat terkait dengan penilaian risiko ya. Jadi ini beberapa yang memang perlu kita pertimbangkan bagaimana cara-cara ya, atau segala sesuatu yang terkait dengan mengidentifikasi risiko itu mulai dari bagaimana mengidentifikasi sumber yang nggak berwujud, ya, yang berwujud sampai kita bagaimana melakukan penilaian risiko itu kepada orang-orang yang selama ini mungkin terlibat dan sebagainya. Ya. Jadi ini hal-hal yang terkait yang perlu dipertimbangkan untuk mengidentifikasi risiko. Ya. Nah, itu tadi adalah risk assessment ya, yang pertama. Risk assessment yang kedua itu adalah risk analysis, yaitu proses yang kita lakukan untuk menganalisis risiko-risiko. Jadi sekali lagi dalam risk assessment itu ada 3 step. Yang pertama risk identification, kemudian step yang kedua adalah risk analysis. Ini maksudnya proses yang ketiga itu kalau dihitung mulai dari penetapan konteks ya. Jadi kalau dihitung mulai penetapan konteks ini proses yang ketiga ya. Jadi penetapan konteks, kemudian risk identification,
kemudian risk analysis. Tetapi kalau kita berbicara di dalam sebuah risk assessment, maka risk analysis adalah proses yang kedua dari risk assessment. Risk analysis ini adalah proses yang digunakan untuk menentukan seberapa besar dampak dari risiko dan seberapa sering risiko itu akan terjadi. Ya. Dampak atau kita sebut sebagai impact atau consequence, kemudian seberapa sering terjadi kita sebut sebagai frekuensi atau likelihood, serta menghitung seberapa besar level risiko ya, dengan cara mengalihkan antara besarnya dampak dan besarnya kemungkinan atau seringnya kemungkinan. Jadi risiko itu sebetulnya perkalian antara impact dan likelihood ya, atau consequence dan likelihood, atau dampak dan kemungkinan, sama aja ya. Jadi risiko sama dengan seberapa besar dampak dikalikan seberapa sering kemungkinan ya. Itu rumusnya. Fase yang ketiga dari risk assessment adalah risk analysis. Jadi setelah kita menganalisis risiko tadi ya, dampaknya besar atau menengah atau kecil, kita lakukan yang namanya kita lanjutkan dengan mengambil suatu teknik gitu ya, yang namanya risk treatment gitu ya. Nah, di dalam fase sebelum risk treatment yang kita lakukan di dalam risk analysis itu ya, sekali lagi fase analisis ini memungkinkan diambilnya keputusan mengenai bagaimana perawatannya, bagaimana mengidentifikasinya, dan juga bagaimana menentukan selera risiko ya. Jadi selera risiko itu tadi termasuk kriteria rendah, kriteria menengah, atau kriteria tinggi. Itu sebetulnya tergantung selera risikonya masing-masing organisasi ya. Jenis risiko, tingkat risiko, kemungkinan risiko ya, semua dipertimbangkan bersamaan dengan faktor terperinci seperti sumber daya yang tersedia dan pengaruh internal maupun eksternal. Jadi ini sudah sempat kita singgung yang sebelumnya ya. Kita bisa melakukan penilaian dengan pendekatan tadi ada kuantitatif, ada kualitatif, ternyata ada tambahan ini, ada semi kuantitatif. Jadi ini gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, atau kombinasi ketiganya, kualitatif, kemudian kuantitatif, dan semi kuantitatif digabung. Ini nanti kita akan bisa mendapatkan tadi kriteria risiko tadi. Kita juga bisa mengidentifikasi selera risiko dari organisasi tersebut. Karena apa? Perusahaan A bisa jadi risiko ini termasuk rendah, perusahaan B belum tentu risiko yang sama itu dianggap risiko rendah, bisa jadi risiko tinggi. Jadi ini tergantung dari persepsi subjektif di dalam organisasi tersebut. Nah, misalnya seperti ini ya, ini contoh bagaimana kita menetapkan selera risiko atau kriteria risiko. Kriteria risiko ini contoh ya. Ini yang sumbu vertikal. Sumbu vertikal ini adalah likelihood ya. Likelihood itu apa? Seberapa besar dampaknya. Kemudian yang sumbu horizontal ini adalah consequence.
seberapa sering terjadinya risiko. Jadi bacanya begitu ya. Ini seberapa sering, semakin ke kiri semakin nggak sering, semakin ke kanan semakin sering terjadinya risiko. Yang ke atas juga begitu. Yang paling bawah itu semakin kecil dampaknya, yang paling atas itu semakin besar dampaknya. Sehingga misalnya ini kita kasih nilai misalnya ya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu yang ke atas juga 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Ini bisa dibuat angka misalnya. Jadi kalau itu angka 1 untuk seberapa sering terjadinya risiko ya. 1 itu acceptable, 2 acceptable, 3 acceptable, 4 acceptable, 5 supplementary issue. Ini sebetulnya tergantung selera risiko ya atau kriteria risiko dari masing-masing organisasi. Tetapi secara umum seperti ini ya. Jadi semakin ke atas itu semakin ini besar ya. Misalnya ini ada kriteria seperti ini. Saya ambil yang paling kanan ini ya. Consequence of risk residual. Ini berarti artinya apa? Seberapa sering risiko itu terjadi. Misalnya 5, berarti sangat sering terjadi misalnya. Kemudian saya ambil yang paling atas juga ini ya. Misalnya cara membacanya begini. Seberapa besar dampaknya? Misalnya ini dampaknya itu sangat besar ya. Jadi angkanya 5. Berarti ada suatu kejadian atau risiko yang punya dampak sangat besar dan sangat sering terjadi. Sehingga kalau kita lihat metrik ini, karena ini nilainya 5 yang paling atas, kemudian yang paling kanan nilainya 5, maka ini ketika dikalikan 5 kali 5 ini adalah ini 25 misalnya ya. Kemudian ini sebuah contoh misalnya, kalau dia punya nilai-nilai seperti ini 15, 20, 25 ya, 16 misalnya. Ini misalnya bagi organisasi tadi itu kita unacceptable. Jadi kalau ada risiko yang punya nilai seperti ini, kita unacceptable. Ya. Kalau ada risiko seperti ini itu unacceptable, artinya apa? Diperlukan tindakan segera untuk mengendalikan risiko misalnya. Segera. Kemudian yang warna-warna kuning itu misalnya hasil perkalian ya, antara seberapa sering terjadi dan seberapa besar dia punya dampak ya. Misalnya itu nilainya itu 10, 12, 9 misalnya. Kita misalnya anggap atau selera kita itu kita taruh di issue, berarti kalau ada risiko yang seperti ini perlu tindakan untuk mengendalikan risiko, tetapi tidak segera misalnya. Ya. Kemudian misalnya dia punya nilai 5, 6, 8, kita berikan kriteria supplementary issue misalnya. Jadi ini ada tindakan-tindakan yang perlu ya, jika memang biayanya efektif misalnya. Ini sebagai apa? Tindakan untuk pengendalian risiko ya. Atau yang warna hijau yang bawah ini ya, nilainya 1, 2, 3, 4 ya. Ini adalah risiko-risiko yang kita acceptable, kita terima ya. Artinya apa? Kalau risiko ini acceptable, berarti risiko ini, kriteria acceptable ini tidak perlu tindakan pengendalian misalnya. Ini contoh ya sebetulnya ya, contoh aja. Kalau misalnya itu risikonya itu dianggap unacceptable, berarti dia karena apa? Berdasarkan likelihood
atau dampak, dia punya dampak sangat besar, dan dia juga punya ini apa, konsekuensi atau kemungkinan yang sangat sering terjadi risiko ini, sehingga dia unacceptable. Ya. Oke. Ingat bahwa risiko itu sangat subjektif ya. Jadi kita menetapkan ini ya, unacceptable issue, supplementary issue, dan acceptable itu adalah subjektif. Sehingga perlu komunikasi dengan para stakeholder di semua tahap pengembangan dan implementasi strategi dari manajemen risiko. Jadi sangat mungkin satu orang itu menganggap risiko itu sangat mungkin dan parah, namun ada juga orang lain yang menganggap risiko itu enggak parah. Sehingga di situ diperlukan apa? Satu kesepakatan bersama di satu organisasi. Ya, ada komunikasi antara stakeholder dan semua orang yang ada di situ yang terkait dengan risiko. Artinya apa? Satu organisasi meskipun itu subjektif, tetapi subjektif secara umum dalam satu organisasi. Jangan subjektif secara personal. Ya. Itu maknanya ya. Terserah organisasi Anda itu menentukan pengukuran tingkat risiko itu. Mau ini yang acceptable sampai yang tidak bisa diterima. Itu tergantung dari kesepakatan bersama. Ya. Jadi ini perlu adanya komunikasi. Nah, yang terakhir, jadi setelah risk assessment, itu adalah risk evaluation. Yaitu proses yang memungkinkan suatu organisasi membuat keputusan mengenai penanganan risiko dan prioritas mitigasi risiko dengan mudah. Jadi proses ini membandingkan risiko yang sudah dihitung dengan kriteria risiko yang sudah distandarkan. Ya. Misalnya posisinya tadi itu termasuk risiko yang bisa diterima, atau risiko itu yang patut diwaspadai atau isu, atau unacceptable, nggak bisa diterima. Ya. Nah ini masuk di dalam risk evaluation. Evaluasi risiko itu untuk menentukan tadi definisi kriteria tadi ya, mau itu rendah, mau itu menengah, mau itu tinggi ya, ini perlunya dievaluasi. Juga diperlukan untuk menentukan mana sebetulnya ya, ketika kita mengidentifikasi risiko itu mana sih sebetulnya yang termasuk prioritas yang paling tinggi. Karena nggak mungkin risiko itu kita prioritaskan semua. Terkait mitigasinya, terkait investasi untuk menanganinya dan sebagainya. Evaluasi risiko juga bisa digunakan untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Mengevaluasi langkah yang tadi misalnya salah, ya, atau mengurangi yang terlalu berlebihan, langkah-langkah perawatannya dan sebagainya. Kurang efisien, terlalu boros misalnya. Jadi langkah selanjutnya itu bisa diperbaiki dengan evaluasi ini. Bisa juga digunakan untuk menentukan keberhasilan, ya, evaluasi risiko itu. Keberhasilan apa? Analisis. Misalnya asalnya nggak ngerti tentang manajemen risiko, ya, dengan adanya evaluasi ini, oh ternyata kita belajar dari situ, sehingga kita paham dan bisa kita perbaiki untuk di kemudian hari. Hasil evaluasi dapat menghasilkan tindakan, ya. Anda perlu menetapkan analisis lebih lanjut, kemudian bisa juga mempertahankan pengendalian risiko yang sudah ada. Bisa juga digunakan untuk mempertimbangkan kembali strategi-strategi yang selama ini dilakukan di perusahaan tadi. Dari mana? Dari evaluasi tadi. Nah, evaluasi yang dilakukan secara berkala bisa digunakan untuk mengembangkan strategi manajemen risiko yang lebih
pengamatan yang lebih komprehensif. Karena apa? Nah, itu tadi, misalnya dalam proses itu sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan faktor risiko. Sangat mungkin terjadi perubahan dampak, perubahan konsekuensi, ya, perubahan tujuan, sehingga bisa diatasi dalam waktu yang wajar. Itulah pentingnya evaluasi. Ya, jadi ini contoh misalnya ya. Ini angka-angka ini, misalnya ada angka warna kuning, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang warna kuning di dalam kotak. Itu contoh misalnya saya sudah melisting risiko-risiko ya berdasarkan prioritas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi ya. Misalnya 1, risiko tertinggi misalnya hacking, 2, virus misalnya, 3, server down misalnya, 4, aplikasi down misalnya, 5, misalnya Brilliant tidak jalan misalnya. Nah, ini contoh. Nah, setelah dilakukan evaluasi ternyata didapatkan keputusan risiko nomor 1 unacceptable, 2 unacceptable, 3 acceptable misalnya, 4 issue misalnya, masih bisa inilah, mungkin perlu penanganan, 6 unacceptable misalnya. Jadi angka-angka ini misalnya contoh-contoh risiko yang sudah kita identifikasi tadi, ya. Sehingga nanti perlu adanya prioritas penanganan atau mitigasi. Nah, proses penting terakhir yaitu risk treatment, itu adalah proses yang dilakukan atau digunakan untuk memitigasi risiko ya, atau penanganan risiko. Mitigasi risiko itu harus direncanakan sebaik-baiknya dan dipertimbangkan semua alternatif solusinya ya. Supaya apa? Supaya akan mendapatkan hasil yang efektif dan efisien ketika nanti kita akan melakukan mitigasi risiko. Jadi controllingnya itu pakai apa? Kita pikirkan di depan. Kita harus mempunyai pola pikir komprehensif, pola pikir holistik gitu ya. Apa sih step-step yang akan kita lakukan? Mana kira-kira yang punya nilai efektivitas dan efisiensi tertinggi? Nah, itu kita lakukan di dalam risk treatment. Jadi misalnya risiko A itu penanganannya seperti apa? Yang paling efektif dan efisien. Risiko B seperti apa caranya? Itu di dalam proses risk treatment. Sampai dengan risiko-risiko yang lain. Nah, risk treatment itu ada satu cara ya, yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, penanganan risiko itu bisa dengan cara ini, sharing risiko atau membagi risiko. Jadi ada risiko-risiko itu yang harus kita atau perlu kita sharing ya, sharing kepada pihak yang ketiga misalnya. Jadi kalau risiko ini saya nggak mau tanggung sendiri ya, tapi saya perlu asuransi misalnya. Itu adalah berbagi risiko. Atau bisa juga dengan cara ini, treatment risiko itu kita bisa kurangi likelihood-nya atau kurangi frekuensi kejadiannya. Jadi dalam melakukan penanganan risiko itu sesungguhnya kita bisa lakukan dengan cara bagaimana risiko itu nggak sampai besar, kita pikirkan caranya. Atau bagaimana risiko itu nggak sampai sering terjadi, itu kita pikirkan caranya. Penyebabnya itu apa sih? Misalnya dengan cara mencari penyebabnya, kemudian kita cari gimana supaya penyebab itu tidak terjadi misalnya, atau kita kurangi penyebab itu.
sehingga risiko itu benar-benar likelihood-nya kita kurangi, ya, kemudian frekuensinya juga kita kurangi. Jadi itu cara yang kedua. Kemudian bisa juga kita bisa ini tolak risiko itu, ya. Risiko kita tolak atau kita batalkan. Kalau ada risiko dengan risiko yang sangat tinggi itu kita bisa tolak. Caranya gimana? Ya, caranya ya kita bisa deteksi mulai dari awal. Risiko-risiko tinggi yang bisa kita tolak itu sebetulnya penyebabnya apa sih? Nah, itu yang perlu kita hindarkan supaya tidak menjadikan risiko tinggi. Atau yang keempat, penanganannya ya kita terima aja risikonya. Jadi pilihan treatment ada 4 ya. Bisa sharing, bisa kita kurangkan likelihood-nya atau frekuensinya. Bisa juga kita hindari risikonya supaya nggak terjadi risiko. Dan yang terakhir kita terima. Itu ya. Nah, selain proses penetapan konteks, kemudian risk assessment yang terdiri dari risk identification, risk analysis, ya, risk review tadi ya. Kemudian yang terakhir ada risk treatment. Itu yang tidak kalah pentingnya adalah proses ini, additional player ini, atau additional process, yaitu monitoring and review. Ini adalah proses di mana kita bisa melakukan pemantauan risiko-risiko tadi, ya. Kita kaji ulang seluruh proses tadi, ya. Termasuk mulai konteksnya itu terkait dengan lingkungan, prosesnya, organisasinya, strateginya, stakeholdernya, dan sebagainya. Kita lakukan di dalam ini, monitoring and review. Ya. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya sebagai kawan dari monitoring and review itu adalah communication and consultation. Jadi selama melaksanakan ke-6 proses tadi itu perlu komunikasi dan konsultasi yang dilakukan kepada semua stakeholder secara kontinu dan terus-menerus. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Menurut ISO 31000. Ya. Ini gambarnya secara umum. Ya. Jadi mulai dari penetapan konteks sampai dengan communication and consultation. Jadi kita lihat yang paling atas itu ada penetapan konteks, diikuti dengan risk assessment, diakhiri dengan risk treatment. Ya. Jadi di dalam risk assessment itu ada 3 step, ada risk identification atau identifikasi risiko, menganalisis risiko, dan mengevaluasi risiko. Step terakhir adalah melakukan treatment dari risiko. Ini adalah proses manajemen risiko secara umum menurut ISO 31000. Nah, monitoring and review dan communication and consultation ini adalah proses tambahan ya. Kalau saya bilang additional process ya. Untuk membantu proses utama yang di tengah. Jadi monitoring and review tadi digunakan untuk selalu self continuous improvement ya, melihat apakah sudah sesuai dengan planning, apakah implementasinya, kemudian treatmentnya dan sebagainya sudah sesuai dengan perencanaan ya. Lalu kalau misalnya ada yang kurang ya, perlu ditambahkan, itu ada proses review, atau ada yang lebih perlu dikurangkan, ada yang jelek perlu diperbaiki, itu ada di proses review. Dan yang tidak kalah pentingnya ini adalah proses communication and consultation yang bisa dilakukan kepada semua orang yang terkait, kepada stakeholder, kepada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko.
Oke, itu adalah kesimpulan dari satu sisi ya, risk area yaitu manajemen risiko yang saya singgung di pertemuan kali ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ini slide saya yang terakhir. Silakan, ada pertanyaan? Oh iya Pak, mau tanya. Silakan. Ya, untuk yang tadi analisanya itu dapat apakah memiliki batasan Pak untuk melakukan analisa ini Pak dalam ISO 3000 ini Pak? Memiliki batasan Pak? Yang tadi Alasan? Batasan. Batasan. Ya, oh untuk iya. melakukan analisa. Apakah tidak ada gitu? Oh jadi gini, kalau kayak kita lihat di gambar ini ya, batasannya itu di establishing the context, ya. Jadi batasan itu bukan di risk analysis, tapi batasan itu kita batasi sejak di awal, di penetapan konteks itu. Jadi misalnya batasan-batasan, misalnya risiko-risiko yang kita pilih itu apa saja misalnya. Risiko-risiko yang dianggap risiko ini termasuk kategori risiko besar, risiko menengah, risiko rendah. Lalu apa itu yang menyebabkan risiko itu, faktor internal itu apa saja, yang menyebabkan risiko faktor eksternal itu apa saja, ya. Batasannya itu di depan, ya. Kita sudah batasi di depan dulu apa? Di penetapan konteks. Itu dulu. Kemudian setelah batasannya jelas, kita lakukan apa? Risk assessment tadi. Bukan batasan itu di risk analysis, ya, karena risk analysis itu sebetulnya ini data yang diambil dari risk identification tadi kan. Nah, risk identification tadi itu kan juga awalnya dari penetapan konteks yang sudah kita batasi di depan tadi. Ya, gitu ya. Atau mungkin kurang bisa menjawab. Ya baik Pak. Berarti itu sudah diidentifikasi pada awal tadi Pak, pada pilihnya tadi Pak. Iya, di awal kita sudah batasi ya. Karena apa? Risiko itu dalam satu perusahaan ya, kita bisa menemukan mungkin 100 sampai 1000 risiko, tapi kita tidak mungkin bisa mengerjakan atau membahas semua risiko itu kan, sehingga kita perlu yang namanya apa? Batasan tadi. Nah, batasan-batasan itu kita tetapkan di establishing the context gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan, mungkin. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ya mungkin itu aja Pak. Yang lain mungkin? Kalau dari saya belum ada Pak. Belum Pak. Belum ya. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya kira materi kita saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih sudah join di kelas ini. Semoga tetap sehat, sukses. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Oh, iya. Pak. Selamat. Ya, Pak Selamat, Pak. kalau misalnya Iya. rekaman ini di-share gitu bisa Pak di Brilliant mungkin ya Pak. Terima kasih. Bisa.